Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cahya Intan. Di video aku kali ini aku mau lebih mengenal dengan jenis kaktus yang ini ya, namanya Golden Barrel. Nah, si Golden Barrel ini kalian kayaknya udah nggak asing lagi sih ya. Bentuknya seperti ini, bulat gitu ya. Terus durinya sangat panjang dan tajam ya. Aduh, itu pagi-pagi lovebird-nya udah mulai berisik ya. Ngeliat aku video mereka mau ikut-ikutan eksis. Oke, ya sudah lah ya, nggak apa-apa, backsoundnya backsound my lovebirds ya. Jadi Golden Barrel ini kayaknya udah nggak asing lagi di kalangan pecinta kaktus. Nah, yang kayak gini itu banyak ya, beberapa di pasaran dari mulai 2 cm, 3 cm sampai ada yang sampai puluhan senti ya, besar diameternya. Nah, Golden Barrel ini bahasa latinnya atau bahasa ilmiahnya itu adalah Echinocactus grusoni. Salah nggak ya ngomongnya? Pokoknya Echinocactus grusoni ya. Nah, jadi si Echinocactus itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu echino yang artinya landak. Nih, karena memang si duri-durinya itu mirip duri-duri landak kali ya, makanya dikasih nama ilmiahnya Echinocactus. Nah, kalau di Indonesia seperti biasa ya, suka muncul nama-nama aneh dari suatu tanaman. Yang seperti kita tahu, kita punya Monstera obliqua yang jika bukan di bahasa Indonesia ini ya. Jadi kalau misalnya si Monstera obliqua itu di Indonesia terkenalnya disebut janda bolong. Nah, dari mana kan ya dikasih nama kayak gitu, suka aneh-aneh aja. Terus ada juga Sansevieria. Sansevieria itu dalam bahasa Indonesianya kalau nggak pedang-pedangan disebut lidah mertua. Mungkin karena tajam ya. Nah, ternyata si Golden Barrel ini dalam bahasa Indonesia, kalian udah tahu belum sih kalau dia disebut kursi mertua? Kenapa? Mungkin karena tajam. Jadi kalau duduk di situ, kebayang ya. Ini sumpah tajam banget ya. Pernah aku reporting yang ini dan terluka-luka. Jadi pas aku dapat kemarin beli Echinocactus yang ini, aku nggak mau nge-reporting soalnya takut tertusuk. Tertusuk duri karena ini durinya tajam ya. Oke, balik lagi ke pembahasan tentang Golden Barrel ya. Jadi si Golden Barrel ini usianya bisa mencapai sampai puluhan tahun loh. Jadi bisa sampai 20 tahunan dan diameternya bisa sampai 30 cm. Kebayangkan, mahal banget tuh kayaknya. Soalnya ini aja nih, ini umurnya baru sekitar 2 tahun. Itu kurang lebih ya sekitar 6 sampai 7 cm diameternya ya. Diameter dalam ya, belum termasuk ininya, duri-durinya. Kalau yang ini 3 sampai 4 tahun itu sekitar 10 sampai 11 cm diameternya. Ini aja udah harganya udah lumayan banget ya untuk si jenis Golden Barrel ini. Apalagi kalau yang udah 30 cm itu harganya udah jutaan sampai puluhan juta malahan gitu. Nah, ngelihatnya kayak gimana sih kalau Echinocactus itu mereka tambah gede atau enggak? Karena si kaktus itu kadang-kadang nggak kayak tumbuhan lain ya. Kalau misalnya yang berdaun itu kan kelihatan gitu berpucuk, terus kelihatan lebih tinggi, atau misalnya ada bunganya, jadi kelihatan gitu proses pertumbuhannya. Kalau kaktus sendiri kan kalau kayak gini gimana ya cara ngelihatnya? Kadang-kadang emang kita suka kerajinan gitu, sentiin diameternya, nggak juga ya. Aduh, lovebird aku well banget ya kayak yang punya. Oke, jadi gini, ternyata aku baru tahu nih kalau misalnya kaktus si Golden Barrel ini mau membesar atau tumbuh itu bisa dilihat dari tengahnya ya, bagian tengahnya nih, bagian tengahnya ini yang ada titik-titik putih nih. Tuh, coba teman-teman perhatiin ya, itu ada putih-putih kayak kapas gitu tapi nggak ada durinya.
Nah, kalau misalnya golden barrel kalian di atas permukaannya, di atas apa ya ini ya? Pokoknya di ujung kaktusnya itu ada yang kayak gini, kalian menemukan putih-putih kayak gini yang nggak ada belum ada durinya, berarti mereka tumbuh. Jadi waktu itu juga si golden barrel aku yang kecil ini sama, tengahnya itu seperti ini dulu tuh, warnanya putih gitu ya. Ternyata lama-lama dia mengeluarkan duri, berarti dia tumbuh dong. Nah, berarti si golden barrel aku yang ini sedang dalam proses pertumbuhan, berarti dianya akan semakin membesar ya. Tuh, jadi nanti akan muncul duri-duri dari si yang putih-putih itu. Oke. Nah, kita lihat ya. Nanti aku update kalau misalnya dia sudah tumbuh duri-duri, nanti aku akan bikin video lagi. Oke. Oh, for your information, gaya banget ya. Kadang-kadang suka bingung antara sukulen sama kaktus itu bedanya apa sih gitu. Jadi, sebetulnya yang namanya sukulen itu adalah tumbuhan yang bisa menyimpan cadangan air di dalam batangnya ya. Jadi kadang-kadang mereka nggak disiram juga dia kuat karena dia menyimpan cadangan air di dalam batangnya. Jadi secara fisik itu sukulen memiliki kelopak daun ya. Jadi kebanyakan kalau sukulen itu yang bentuknya daun-daun kayak gitu, tapi sama dia menyimpan air juga. Sedangkan kaktus itu mengganti jaringan daunnya itu dengan duri. Jadi sama-sama aja sih. Cuman kalau sukulen itu bentuknya dedaunan, kayak daun bentuk-bentuk daun gitu ya, indah-indah. Nah, kalau misalnya kaktus itu sendiri itu jaringannya itu berbentuk duri gitu. Masih bingung nggak? Jadi semua kaktus itu pasti sukulen, tapi tidak semua sukulen itu berbentuk seperti kaktus gitu ya. Kalau masih bingung silahkan komen, oke? Nanti aku jelasin lagi. Nah, jadi untuk kaktus itu sendiri dia kan menyimpan air di dalam batangnya ya. Jadi nggak perlu sering-sering disiram. Terus kalaupun misalnya disiram boleh. Kalau aku sih ini jarang banget ya. Kadang-kadang sampai sebulan sekali aku siram cuman bagian media tanamnya doang. Jadi aku siramnya di pinggir-pinggir sini. Di pinggir-pinggir sini, nggak sampai kena kaktusnya, takutnya busuk sih. Karena pengalaman beberapa kali kalau misalnya aku siram biur gitu ya di atas sini, itu beberapa lama kemudian kaktusnya mati. Jadi aku biasanya kasih nutrisi aja, kasih air aja di pinggir-pinggirnya biar dia nggak kehausan. Terus jangan lupa nih, namanya media tanam untuk kaktus itu beda. Jadi aku sih biasanya suka pakai campuran sekam mentah, udah gitu pakai pumis sama pasir malang. Biasanya aku biar ada nutrisinya aku kasih pupuk kompos juga sih, atau pupuk kandang sedikit aja, sama tanah ya. Tanah juga biasanya dikit banget sih lah, nggak usah banyak-banyak. Udah gitu siramnya dikit-dikit aja di sininya, di media tanamnya kalau aku ya. Tapi biasanya sih suka beda-beda. Ada juga yang disiram biur gitu kayak biasa ya, kayak nyiram bunga biasa. Cuman kalau aku nggak cocok bisa nyiram kayak gitu, biasanya suka mati gitu. Jadi untuk kaktus ini sangat cocok dirawat atau diadopsi oleh teman-teman yang sibuk dan males siram-siram, males ngurus-ngurus ya. Oke, sekian dulu ya video aku kali ini. Kita bisa lebih mengenal tentang kaktus barrel yang sekarang itu memang agak susah dan harganya udah fantastis ya. Oke, jika ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like, subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.